Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai komik dengan tema yaitu sistem peredaran darah manusia. Nah, pada komik ini saya memiliki 4 karakter, yaitu yang pertama ada karakter Pak Joko, karakter Ibu Anis, karakter Anton, dan karakter Santi. Di sini yang pemeran utamanya yaitu ada Anton dan Santi. Nah, sinopsis dari komik yang saya buat ini yaitu mengenai penjelasan organ dari sistem peredaran darah, lalu mekanisme sistem peredaran darah besar dan darah kecil, dan sampai ke penyakit dan upaya untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah tersebut. Nah, di sini pertama yaitu komiknya itu menjelaskan suasananya pada hari Sabtu pagi di rumah Pak Joko. Nah, Anton, yaitu aku pulang bu. Kenapa deh Anton ngos-ngosan begitu, seperti dikejar hantu saja. Nah, lalu uh, Santi menanggapi, kenapa sih Ton, kayaknya capek banget, ada apa? Gitu kan. Nah, alasannya kenapa si Anton ini merasa capek banget, karena uh, si Anton habis bersepeda, yaitu jarak dari toko buku ke rumahnya, sehingga jaraknya itu sangat jauh. Lalu si karakter Santini menjelaskan bahwa bersepeda itu agar sehat dan membantu melancarkan sistem peredaran darah. Selanjutnya, Santi akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah merupakan sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat. Nah, selanjutnya yaitu menyalurkan zat seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Peredaran darah dalam tubuh itu juga ada dua. Karakter Santi ini menjelaskan kepada si Anton. Nah, yaitu ada peredaran darah besar dan darah kecil. Lalu si Anton itu merasa kebingungan. Emang darah itu beredar seperti bumi. Nah, lalu Santi menjelaskan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil itu dimulai ketika darah di bilik jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru, sehingga Santi menjelaskan mengenai mekanisme dari peredaran darah kecil dengan gambar dan pertukaran yang ada di oksigen yang ada di paru-paru. Selanjutnya yaitu Santi akan menjelaskan gambar dari urutan dari sistem peredaran darah kecil, sehingga Anton itu memperhatikan. Lalu ayah atau Bapak Joko ini juga menjelaskan kepada si Anton, sehingga setelah dari penjelasan mengenai sistem peredaran darah kecil, bahwa si Santi menanya kembali kepada Anton, yaitu apakah bagaimana Ton, sudah paham kan gitu. Sudah ya, kalau bingung aku akan tanya lagi ya Kak, begitu kata si Anton. Selanjutnya suasana pada malam hari, ibu menanyakan kepada si Santi, bagaimana si Anton sudah mengerti belum. Nah, lalu bapak itu memberitahu ibu bahwa si Anton sudah tidur. Lalu pada malam hari itu Santi merasa lelah, sehingga ibu menyuruh tidur. Selanjutnya pada pagi hari, yaitu pada hari Minggu pagi, mereka berada di luar halaman rumah sambil berdagangan atau melihat keadaan situasi yang ada di halaman rumah pada saat pagi hari. Nah, si Anton menanyakan kembali kepada Kak Santi bahwa bagaimana perbedaannya dari kemarin yang dijelaskan, yaitu peredaran darah kecil, sedangkan sekarang si Anton menanyakan mengenai sistem peredaran darah besar. Lalu Kak Santi menjelaskan kembali sistem peredaran darah besar itu berawal dari bilik kiri jantung yang mengeluarkan darah mengandung oksigen untuk diberikan pada arteri besar atau aorta. Nah, jadi sehingga ada perbedaan sistem peredaran darah besar dan darah kecil. Nah, selanjutnya darah itu yang mengandung karbon dioksida kembali lagi ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Di sini pada komik saya juga pada saat
karakter tersebut menjelaskan, di sini juga saya tambahkan mengenai cerita singkatnya mengenai materi atau jadi singkatnya peredaran darah besar seperti bilik kiri, lalu ke aorta, selanjutnya ke arteri seluruh tubuh, ke vena dan serambi kanan. Nah, di sini juga saya menunjukkan mengenai gambar sistem peredaran darah, yaitu ada di gambar di dalam diselipkan di komiknya. Selanjutnya, Kak Santi juga menanyakan kembali apakah si Anton sudah paham mengenai sistem peredaran darah kecil dan besar. Nah, si Anton sudah mengerti. Selanjutnya Anton ini menanyakan mengenai organ peredaran darah yang berperan dalam sistem peredaran darah, yaitu ada jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Nah, Kak Santi ini menjelaskan bahwa jantung ini terdiri dari kumpulan otot-otot yang sangat kuat, yaitu disebut miokardium, atau jantung terdiri dari 4 ruang loh, Ton. Nah, lalu Santi menjelaskan lagi, yaitu 4 ruang tersebut ada serambi kiri, serambi kanan, bilik kanan, dan bilik kiri. Di sini saya juga menyelipkan gambar morfologi dari jantung, sehingga nanti pada saat membaca komik, maka yang pembaca itu akan mendalami dari percakapan yang mereka lakukan. Jadi seperti coba perhatikan gambar ini deh, Ton. Nah, jadi si pembaca itu dapat mengerti apa morfologi jantung seperti apa. Selanjutnya, si Santi ini menjelaskan lagi, kamu tahu tidak, antara bagian kanan dan kiri jantung itu terdapat sekat yang namanya katup jantung, Ton. Nah, lalu si Antoni menanyakan, fungsinya untuk apa ya? Nah, ayah membantu. Fungsinya untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dan darah yang mengandung karbon dioksida. Lalu, Kak Santi juga menjelaskan kepada Anton, nih Anton, otot penyusun bilik jantung itu lebih tebal karena tugas bilik jantung lebih berat memompa darah bersih keluar ke seluruh tubuh. Lalu ibu ASI atau ibu mereka berdua itu sangat bangga, wah anak-anak ibu pada pintar. Nah, selanjutnya Anton ternyata tugas jantung tuh banyak juga ya, Kak. Nah, sudah seperti Anton saja banyak tugas sekolah, hehe, begitu. Nah, selanjutnya tentu saja, Anton, kata Kak Santi kan. Selanjutnya, Kak Santi ini memberitahu Anton juga informasi mengenai frekuensi denyut jantung. Ton, kita juga bisa loh memeriksa denyut jantung kita sendiri tanpa harus ke dokter. Nah, denyut jantung, apalagi tuh Kak, kata Anton kan. Selanjutnya, Kak Santi itu mengajari, denyut jantung itu terjadi ketika adanya kontraksi dan relaksasi pada jantung. Kira-kira bagaimana ya Kak kita mengetahui denyut jantung sendiri? Begitu kata Anton. Nah, caranya dengan menekan pergelangan tangan. Nah, lalu Kak Santi itu menjelaskan, atau juga bisa menekan di bagian leher bawah telinga. Sekarang mari kita mencobanya bersama-sama. Lalu Anton berbicara, hitunglah denyut nadimu, dan hasilnya dikalikan 4 ya teman-teman. Jadi si Anton ini seolah-olah mengajak pembaca untuk mengikuti instruksi dalam frekuensi denyut jantung. Nah, Kak Santi juga memberikan informasi, kecepatan denyut jantung itu tergantung dengan kegiatan. Jadi semakin aktif tubuhmu, maka semakin aktif pula denyutmu. Kamu tahu tidak, Ton, perbedaan dari pembuluh nadi dan pembuluh vena? Gimana ya, Kak? Kata Anton. Nah, kalau pembuluh vena letaknya agak dalam tersembunyi dari permukaan tubuh dan arah alirannya dari jantung, lalu denyutnya terasa, dan jika kalau terluka darahnya akan mengecur deras. Nah, begitu juga Kak Santi ini menjelaskan di percakapan ini mengenai perbedaan keduanya, sehingga pembaca itu sangat jelas dan tidak memikirkan atau tidak mengerti dalam sistem peredaran darah atau perbedaan dari pembuluh nadi dan pembuluh vena, sehingga pembaca itu mampu mencermati juga pada saat membaca komik ini. Selanjutnya, pada keesokan harinya, ibunya itu mengajak Anton, ayo siap-siap, sudah siang, kita mau pergi ke taman kota. Lalu si Anton ini ke taman kota, aku males banget Bu, kalau kesana kan harus berjalan jauh, nanti capek Bu, begitu kata si Anton. Nah, si Anton ini sangat malas untuk berjalan kaki.
karena di taman kota itu memiliki perjalanan yang cukup banyak untuk berkeliling-keliling di taman. Nah, lalu ibu memberitahu Anton, loh justru itu agar tubuh kita sehat, Ton. Nah, iya deh bu, aku siap-siap dulu. Nah, ujungnya Anton ingin ikut ke taman kota. Lalu Kak Santi juga menanyakan, kamu kenapa Ton murung kan kita mau jalan-jalan. Aku tidak mau ke taman kota Kak, pasti capek jauh-jauh. Nah, justru sehat buat peredaran darah kita. Memangnya kamu mau terkena gangguan peredaran darah? Memangnya darah bisa punya gangguan juga Kak. Nah, di sini selanjutnya akan menjelaskan mengenai penyakit atau gangguan peredaran darah sehingga nanti disambungkan dengan upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah tersebut. Lalu mereka pergi ke taman kota. Jadi Santi ini menjelaskan, ya tentu saja darah kan komponennya penting untuk semua kinerja tubuh, makanya bisa jadi penyakit serius kalau tidak dijaga. Nah, lalu ayah juga membantu, iya Ton, nih ayah kasih contoh penyakit jantung koroner. Wah, kata Anton, penyebabnya apaan tuh? Ya, iya nak, ada juga hipertensi. Ayah juga menjelaskan, ya nak, ada juga hipertensi atau darah tinggi karena penyumbatan pembuluh darah. Penyumbatan pembuluh darah dalam jantung seperti lemak. Lalu ibu menambahkan, apalagi ayah, ada juga varises Ton, kalau terlalu lama berdiri atau bekerja dengan kaki terlalu lama. Lalu ibu juga menjelaskan berbagai penyakit dari gangguan peredaran darah ini. Ada juga anemia Ton, karena kurangnya HB dalam darah, ada juga kanker darah tuh katanya. Oh iya Anton paham. Nah, lalu ayah juga menambahkan mengenai penyakit stroke. Selanjutnya Kak Santi, gimana Ton? Masih malas jalan kamu? Iya deh Kak, Anton gak malas jalan kaki lagi. Lalu mereka berjalan menyusuri taman-taman kota, yaitu lalu ibu tuh deh, jadi jangan malas berjalan, memangnya kamu mau sakit katanya. Tidak, kata Anton Kanih, ya Ton, kalau kita sering berjalan kaki atau berolahraga maka dapat melancarkan sirkulasi darah kita. Tapi kalau kamu mengalami sesak napas, nyeri dada, dan sakit kepala, itu berarti sirkulasimu nggak lancar, Ton. Itu menurut Kak Santi. Nah, tapi kata ibu, tapi kalau kamu menjaga kesehatan tentu saja tidak. Apa ada faktor lain, Bu? Kata Anton. Nah, terus ayah juga menjelaskan, ada jika pola makan tidak sehat, obesitas, dan merokok. Terus ada faktor lingkungan dan juga ada faktor keturunan. Jadi si Anton ini sudah mengerti mengenai menjaga sistem peredaran darah kan, jadi sehingga tidak mengalami gangguan peredaran darah. Nah, ibu juga memberitahu Anton, kita harus memakan makanan yang bergizi serta istirahat yang cukup. Nah, dengerin tuh, itu kata ayah. Nah, selanjutnya Anton itu mengajak Kak Santi untuk bersepeda. Bagaimana kalau kita bersepeda, Kak Santi, biar kita gak terkena penyakit, Kak? Nah, Kak Santi menjawab, ide bagus tuh, Ton. Terus Kak Santi juga menjelaskan manfaat bersepeda. Nah, bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu itu bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Lalu Kak Santi juga bilang, makanya banyak gerak Ton, jangan hanya tidur saja. Nah, lalu Anton bilang, Kak tidak Kak Santi, aku juga banyak bergerak aktivitas untuk mengerjakan PR. Jadi sangat penting banget Ton menjaga kesehatan organ peredaran darah. Lalu mereka melanjutkan perjalanan jalan-jalan di taman kota. Akhirnya yaitu komiknya selesai. Di sini untuk pembaca komik ini yaitu lebih ke pendalaman materi mengenai mekanisme organ dan penyakit atau upaya untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Sekian dari presentasi mengenai bahan ajar komik saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.